Sahabat Dewiku, jumpa lagi di podcast hari ini. Hari ini saya punya tamu istimewa. Ini jauh-jauh datang dari Jakarta nih, karena keinginan untuk berbagi dengan masyarakat di Desa Wisata Hijau. Kita masih bicara tentang Desa Wisata Hijau, dan kali ini saya ditemani oleh Pak FX Setio Wibowo, dosen Politeknik Syahid Jaya Jakarta. Nah ini Pak FX ini jauh-jauh dari Jakarta ke sini hanya untuk bincang-bincang nih. Pak Setio, Pak FX, selamat datang di podcast Dewiku. Oke, selamat datang Pak Iko, dan selamat siang juga Dewiku. Semoga sehat selalu, Pak. Ya, pasti sehat ya. Soalnya tinggal di desa soalnya. Kalau di desa mah. Pasti panjang umur lah. Ya, betul. Pak FX, saya panggil nyapanya Pak FX saja ya. Boleh, biar siap, lebih dekat, lebih akrab ya. Nah, kita bicara tentang desa wisata, terutama desa wisata hijau, dan saya dengar Pak FX dan Politeknik Syahid Jakarta punya kepedulian terhadap desa wisata. Nah, bisa diceritakan kira-kira keterlibatan Pak FX dan juga Politeknik Syahid Jakarta di desa wisata yang selama ini dilakukan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Iko. Terkait saya ya sebagai akademisi, sebagai dosen di Politeknik Syahid Jakarta, kami ya, institusi kami memang mempunyai kewajiban tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, di dalam pengabdian masyarakat ini kita harus membagikan ilmu kita ya, terutama karena kita perhotelan pariwisata, sehingga harus kita transfer nih, harus kita berikan kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Nah, karena di desa ini banyak sekali sumber daya, Pak. Karena kota dan yang lainnya sumber dayanya adalah dari desa. Nah, yang terjadi sekarang kan adalah terjadi urbanisasi. Nah, dengan adanya konsep desa wisata ini akan membalikan, akan mengurangi urbanisasi, dan pemuda tetap membangun desanya. Membangun desa, ingin tinggal di desa ya. Ingin tinggal di desa, sehingga konsep kita adalah mengembangkan kuliner ya, terutama ya kuliner berbahan baku lokal. Karena di desa ini banyak bahan baku lokal nih. Ada singkong, ada ubi-ubian, ubi madu ya, segala macam, jagung, dan bahkan mungkin hewan ternak ya, seperti ikan, ada lele, dan ikan konsumsi yang lainnya itu bisa kita olah untuk menjadi kuliner yang menarik ya, dengan tampilan yang menarik sehingga menarik bagi generasi Z. Tetapi dengan bahan baku lokal. Kayak misalnya donat berbahan baku tempe, seperti itu. Karena tempe ini banyak kita temukan. Kayak misalnya contoh di Desa Iwul, ini ada home industry tempe di sana. Di desa mana tadi? Desa Iwul, ya. Bogor. Di sana ada home industry tempe ini. Nah, itu kita punya chef, kita punya dosen-dosen di Politeknik Syahid, ada Mem Judi ya, kemudian ada juga Pak Abi ya, kemudian Chef Abi, kemudian ada Chef Mary ya, pastry. Mereka mempunyai inovasi-inovasi nih. Jadi mengolah bahan baku lokal itu menjadi kuliner yang menarik. Kayak contohnya misalkan dimsum, tidak harus selalu dengan ikan yang di laut, tetapi bisa juga dari lele. Seperti itu. Ini menarik nih sebenarnya. Menarik. Sama seperti kita ketika melakukan KKN Merajut Nusantara 2 di Desa Tebas, Sambas, Kalimantan Barat. Kita di sana, karena di sana banyak ikan patin. Patin kita olah menjadi bakso. Bakso. Dan kemudian karena di sana ada banyak bahan baku jeruk ya, kita olah menjadi sale. Sale jeruk tuh seperti itu. Sale jeruk, terus kemudian terus kemudian teman-teman yang lainnya juga mengolah kulitnya itu menjadi untuk hygiene sanitasi untuk cuci tangan itu waktu itu tuh. Tidak diolah jadi minuman ya. Tidak diolah jadi minuman ya. Mungkin bisa dikembangkan seperti itu, karena di Desa Luwi Malang, Cisarua Kabupaten Bogor ya, di bawah Adesta Kabupaten Bogor itu, di sana itu ada jahe nih. Ada jahe ya, kemudian bahan baku lokal yang lainnya. Nah, kita dari Poltek Syahid kita membuat welcoming drink. Welcoming. Apa namanya itu, Pak?
welcoming drink itu dia berbahan baku jahe, ya, berbahan baku jahe, terus kemudian kita campur dengan fruit punch. Fruit punch itu adalah sirup, tetapi dia asam. Jahe kita hancurkan lah ya, biar keluar cairannya untuk menjadi aroma jahe. Terus kita campur dengan fruit punch, terus kemudian kita kasih gula, dan bahkan bisa dengan dikasih dengan daun kalau dalam minuman itu ada jahe yang daun daun mint, bukan? Daun mint, benar. Mint, Pak Iko tahu juga ya. Daun mint itu seringkali konsumsi juga. Betul. Nah, ini tinggal kita sesuaikan mana yang disukai orang tua. Orang tua tidak terlalu suka manis, jadi gulanya mungkin nggak perlu pakai gula. Tetapi kalau anak-anak suka dengan gula, itu bisa. Rasa soalnya. Betul. Anak-anak suka rasa. Suka rasa manis. Betul. Nah, dengan ada fruit punch-nya dari sirup itu sendiri, akan anak-anak senang sekali. Tinggal dikasih es batu, kubik, kasih di gelas yang bagus, kasih sedotan, wah, cakep itu. Kita perlu coba nanti ya. Betul. Nah, Pak Efix, apakah itu masih berlangsung sampai sekarang? Bantuan ataukah pelatihan kepada desa wisata atau masyarakat di desa wisata? Betul. Pada awalnya konsep kita melakukan abdi mas ke desa-desa itu terputus-putus, ya, tidak berkelanjutan ya, sehingga juga kita butuh kedepannya adalah yang berkelanjutan. Seperti dari konsep Adesta Bogor ini, inginnya adalah satu desa dinampingi oleh satu akademisi dari satu institusi. Misalkan kayak Lui Malang nih, Cisarua didampingi oleh Politeknik Sahid seperti itu. Nah, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, kemarin kita sudah melakukan itu, terus kemudian ini kedepannya akan berkelanjutan, sehingga jelas, misalkan desa Batu Layang didampingi oleh Podomoro ya, atau kampus-kampus yang lainnya atau pemerintah seperti itu. Nah, sementara Lui Malang didampingi oleh Politeknik Sahid, sehingga karena di Kabupaten Bogor banyak sekali, ada 70 desa wisata. Sahid sendiri menangani berapa desa? Nah, kalau dari awal dulu kita banyak ya. Ada desa Jampang, ada desa Iwu seperti itu ya. Kemudian ada desa Rumpin ya, di Rumpin. Sempat dulu kita sampai naik ke bukit, Pak. Kita dengan mahasiswa, dengan dosen kita naik ke bukit. Dan itu bukit yang namanya bukit ya, jalannya kecil ya. Kemudian kanan kiri jurang seperti itu. Nah, kita menginap semalam di sana, kita melakukan penyuluhan, kita memberikan demo agar masyarakat di sana itu bisa mempunyai produk, karena di sana itu bahan bakunya adalah bung, kebanyakan tuh bung dari bambu yang muda itu. Nah, itu kita dibuat sama pisang. Nah, kita olah itu bahan baku itu menjadi sebuah produk kuliner yang bisa dijual, kemudian memberikan penghasilan buat masyarakat, pendapatan ekonomi masyarakat di situ seperti itu. Kemudian ada juga di Banten ya, jadi ada sebuah desa yang awalnya adalah dia desa buat pertambangan, pasirnya digali seperti itu. Apa nama desa itu? Pokoknya di Serang, kalau di Serang seperti itu. Kita pernah melakukan ke sana. Sekarang kan ditinggal, jadi ada danaunya seperti itu. Nah, tapi di situ sudah menjadi sebuah objek wisata lah, destinasi wisata. Banyak orang pengunjung datang ke sana, banyak UMKM di sana yang berjualan. Nah, ini kita berikan pendidikan, penyuluhan sadar wisata, swasta pesona, berkoordinasi dengan Kemenpar waktu itu, Kemenparekraf. Kita memberikan pendampingan di sana. Nah, kemudian kemarin yang terbaru juga selain Lui Malang, kita juga ke Bendungan ya, Katulampa. Nah, ini kita berkoordinasi dengan Pak Kang Jamal ini dari Badan Promosi Kabupaten Bogor, Kota Bogor ya. Kota Bogor itu untuk nanti akan mengembangkan Katulampa ini. Kita sudah melakukan beberapa kali survei ke sana. Apa yang mau dikembangkan di sana, Pak? Itu kan seperti Wahana Ngalun. Wahana Ngalun itu adalah sungai. Sungai yang tadinya ada bendungan, tapi di situ ada sungai. Nah, kemudian di situ ada atraksi wisata, baik buat anak-anak maupun untuk dewasa di sana. Di sana sebelumnya juga sudah ada CSR dari industri otomotif lah di sana seperti itu. Dan itu pernah juara 3 nasional atau juara 2 nasional lah ya, seperti itu. Saya kurang hafal karena itu
diberdayakan oleh masyarakat lokal seperti itu. Nah, Pak Efix, ketika kampus punya program, kemudian pengalaman Pak Efix ketika turun ke desa-desa wisata tadi, bagaimana sebenarnya respon masyarakat terhadap kehadiran kampus dan upaya untuk memberdayakan potensi yang ada di desa? Nah, ini sangat tergantung dengan komunikasi dengan aparatnya ya, dengan pengalaman sejauh ini desanya. Ya ada naik turun seperti itu. Ada yang memang kita memberikan pelatihan ke sana tetapi kurang respon seperti itu ya. Mungkin tidak perlu kita sebutkan desanya, tetapi kita ke sana. Di sana ada bahan baku ubi madu ya, ada ubi madu, ada jagung. Nah, kita olah menjadi roti ubi, roti ubi atau gogumapang tuh kalau bahasa Koreanya. Itu keren sekali. Itu inovasi dari anak-anak di Poltek Sahid, terutama di 3 seni kuliner dan perhotelan itu dibuat roti ubi. Terus kemudian satunya lagi adalah cookies dari jagung manis. Cookies dari jagung manis, kemudian sudah dikasih packaging, kemasan, menarik, sudah ada brandingnya seperti itu. Kemudian donat ubi, donat ubi dari mahasiswa di Roxy juga seperti itu. Kemarin kita melakukan itu. Kemudian kita serahkan juga ada oven, kita serahkan juga tepung dari Bogasari seperti itu, karena kita juga disupport oleh Bogasari. Kita dapat bantuan tepung ya, terigu, beras segala macam kita berikan kepada desa tersebut seperti itu. Intinya, nah kemarin kita akan melanjutkan kembali apakah yang sudah kita tanamkan, kita transfer tentang kewirausahaan di sana, terus kemudian tentang pengolahan kuliner, apakah ini akan berlanjut. Tetapi karena mungkin kesibukan desa seperti itu, akhirnya kita berhenti di situ. Jadi Pak Efix, persoalannya di keberlanjutan ya? Keberlanjutan, betul sekali. Apa yang menjadi kendala utama? Apakah knowledge itu tidak terserap dengan bagus, ataukah ada persoalan lain yang memang harus diselesaikan sehingga keberlanjutan ataukah pelatihan yang telah diberikan itu bisa terus dilanjutkan oleh masyarakat? Betul, ini memang harus ada komunikasi dua arah. Jadi tidak bisa dari sisi akademisi saja, tetapi juga harus dari pihak perangkat desanya. Ini harus benar-benar link and match seperti itu. Nah, juga harus berkoordinasi dengan ADESTA ya, seperti itu. ADESTA ya. Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor. Nah, sehingga dengan sekarang kita melakukan pendampingan di Desa Lewi Malang, ya, kita melakukan koordinasi. Dari awal kita sudah melakukan dengan ADESTA seperti itu, bahwa Kang Denny ya seperti itu ya. Poltek Sahid ini ingin melakukan pengabdian masyarakat ke desa wisata di Bogor. Mohon kiranya dicarikan desa yang tepat dengan profil kita. Kita adalah kampus pariwisata, kampus perhotelan. Nah, kemudian kita juga membutuhkan desa yang kurang lebih dari kampus kita 20 km lah, seperti itu, 20 km atau 25 km seperti itu, sehingga yang akan kita berikan adalah tentang ilmu-ilmu perhotelan, wisata kuliner, pengolahan kuliner, food product, patisserie, seperti itu ya. Kemudian mungkin dari front office ya, kemudian dari UPW-nya juga dari tour guide, kemudian manajemen destinasi, membuat paket wisata seperti itu, kita sampaikan ke ADESTA. Lah kemudian status mana desa yang ingin kita dampingi? Oh, kita ingin yang desa wisata rintisan saja seperti itu. Kan ada rintisan, berkembang maju dan mandiri. Yang sekarang yang yang dibantu sama Politeknik Sahid, desa apa? Rintisan. Desa rintisan ya. Lewi Malang ada desa rintisan. Jadi desa wisata. Desa rintisan itu maksudnya baru banget ya, mulai. Betul, baru. Tetapi dia sudah terdaftar di Kemenparekraf, di Jadesta, jaringan desa wisata, di webnya itu ada. Ketika kita klik Lewi Malang itu sudah ada di situ. Dia masuk dalam desa rintisan wisata seperti itu. Nah, kemudian. Dan apa aja yang dibantu di situ ketika masih jadi desa rintisan? Nah, sebenarnya desa rintisan wisata itu paling enggak dia sudah mempunyai homestay, sudah mempunyai homestay,
10-20 lah seperti itu. Kemudian sudah ada pengunjung walaupun masih sedikit seperti itu. Nah kayak Lewi Malang sudah ada pengunjung yang datang ke sana, dan ini biasanya korporasi ataupun sekolah ya seperti itu. Waktu itu ada dari Global School datang ke sana, rombongan mereka menginap 3 hari 2 malam seperti itu. Nah kemudian ada atraksi wisatanya, atraksi wisatanya bisa atraksi wisata budaya, atraksi wisata agrowisata seperti itu, edu wisata juga. Kayak di Lewi Malang ini mereka mempunyai bisa mengolah limbah. Jadi di sungai itu ada kayu-kayu yang hanyut, itu diolah bisa menjadi lampu. Lampu tidur yang sangat menarik yang bisa ditaruh di lobi hotel atau di kamar tidur kita atau di ruang tamu. Itu bagus sekali. Dia mengolah menggunakan limbah. Pertama kayunya adalah limbah. Kayunya limbah, terus kemudian dia menggunakan bahan dari gorden, nah, yang untuk menutupi lampunya itu. Nah, itu menarik sekali. Ya. Itu dibantu sama Politeknik saya juga, atau mereka itu mereka sudah ada komunitasnya walaupun sedikit ya, ada komunitasnya sudah berjalan 2 tahun 3 tahun sudah berjalan. Nah yang kita berikan tadi adalah pembuat inovasi welcoming drink. Kita serahkan itu, terus kemudian penyuluhan tentang wisata pesona, sadar wisata, karena masyarakat di desa itu juga belum sepenuhnya sadar wisata. Ada yang mungkin belum paham, jadi mereka ketika ada pengunjung ya biasa saja. Seharusnya kan senyum, sapa, tegur gitu kan. Seperti itu. Oke. Kayak gitu. Berarti perlu edukasi tambahan ya kepada, kepada edukasi masalah sampah juga. Di desa kan sampah kadang di pinggir jalan masih ada, di sungai, karena di sana kebetulan ada Sungai Ciliwung, itu juga masih teronggok sampah di sela-sela sebetulnya. Ini memang butuh komunikasi, koordinasi dengan perangkat desa seperti itu, dengan masyarakat, dengan pengurus desa wisatanya juga seperti itu. Karena pemikiran dari Adesta itu juga bahwa Cisarua ini kan strategis, Pak. Mereka jalur puncak ke Cianjur ini kan pasti Sabtu Minggu itu pasti macet, padat, macet total seperti itu. Di situ sudah banyak villa, sudah ada destinasi Taman Matahari, sudah ada The Ranch, ada Taman Safari segala macam ya, sudah destinasi yang sudah terkenal sekali di Indonesia. Tetapi kenapa masyarakatnya hanya menonton saja? Ini sebuah pertanyaan besar. Nah, Adesta juga desa wisata Lewi Malang ini tergerak untuk membangun sebuah komunitas yang memang lebih pro ke masyarakatnya seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa terlibat melalui homestay, begitu. Mereka juga punya produk di sana, ada opak tuh. Kita juga belajar bagaimana membuat opak tuh, opak. Nah, kita dari mahasiswa kita Esther ya, Diploma 4 perhotelan, dia juga seorang chef. Karena dia sudah training di Abu Dhabi, kemudian di di sebelahnya India itu, di bawah itu ada resort itu yang terkenal itu agak lupa. Itu dia membuat inovasi. Karena di sana ada jambu kristal, itu dibuat menjadi smoothies, membuat menjadi pie, seperti itu. Terus kemudian opak dia kemas dengan branding, seperti itu. Jadi keren sekali itu. Nah, ini yang akan rencananya akan kita transfer kepada masyarakat setempat supaya bisa menjadi kuliner yang bisa diandalkan dan sumber penghasilan baru buat masyarakat setempat seperti itu. Iya, menarik ini Pak Efik. Artinya Syahid sudah menunjukkan keterlibatannya terhadap pengembangan pariwisata, desa wisata lah, terutama desa wisata ya. Betul. Dan rata-rata pengunjung pasti juga meningkat kali ya untuk desa. Betul. Kita juga punya kontribusi ke Mulia Harja ya. Desa wisata berbasis pertanian organik. Dulu kita juga memberikan kontribusi ke sana. Sekarang sudah berkembang karena sudah banyak kolaborasi di sana, kampus-kampus. Ada IPB, ada Trisakti, ada macam-macam kampus lah, UBM semuanya ya. Itu sehingga sekarang sudah menjadi sebuah destinasi wisata yang sudah ada tiketnya.
Sudah tertata ya? Sudah ada booth-nya untuk foto begitu. Sudah cukup tertata ya. Paket wisatanya sudah bagus lah sebetulnya. Nah, kita ya seperti itu. Jadi ya kita berbagi ilmu lah dari karena kita juga misalnya saya di Prodi D3 Seni Kuliner, kita mempunyai visi misi adalah mengkolaborasikan penelitian dan kemudian pengabdian masyarakat di bidang kuliner seperti itu. Nah, ini harus kita sebarkan ke masyarakat desa seperti itu. Iya, menarik Pak Efix ya. Nah, Pak Efix ke Bali ini juga saya pikir dalam rangka ya, saya tahu sebagai salah satu pengurus asosiasi Desa Wisata Hijau Indonesia ya. Nah, dan itu bagian salah satu yang mau dikembangkan adalah bagian pelatihan dan pengembangan di Desa Wisata Hijau. Nah, Pak Efix mungkin sudah punya gambaran apa yang ingin dilakukan di Desa Wisata Hijau kaitannya dengan keberadaannya ADWI, Asosiasi Desa Wisata Hijau Indonesia. Nah, ini bagus juga ya, ini programnya dari Pak DK Halim. Beliau juga punya Green V ya, Green Village teori betul. Mungkin publikasinya juga udah banyak yang ke Scopus ya, atau terindeks internasional. Ini mengajak kita para akademisi yang bergelut di pengembangan desa wisata untuk membuat desa wisata ini hijau, betul. Hijau ini artinya adalah bukan hanya banyak pohon ya seperti itu ya, warnanya hijau seperti itu ya, tetapi juga dari sisi apakah di sana ada pengolahan sampah, mulai dari reduce ya, reuse, recycle, reuse seperti itu ya. Kemudian dari pengolahan air ya, apakah air itu sudah dikelola dengan hemat, bahkan bisa mungkin digunakan oleh BUMDes, dikelola oleh BUMDes, masyarakatnya sudah mandiri, tidak perlu kita menggunakan dari PDAM, tapi kita menggunakan sumber air yang ada di desa itu. Kayak misalkan di Baturaden, Kabupaten Banyumas itu kan di lereng Gunung Slamet, Pak. Sebelah selatannya itu mereka BUMDes rata-rata sudah mengelola sumber kebutuhan air warganya itu menggunakan sumber air mereka sendiri. Bahkan ada yang salah satu desa yang ingin mengajak investor untuk memproduksi air mineral. Seperti itu. Nah, kayak Desa Wisata Hijau ini adalah ya, intinya programnya adalah meninggalkan mass tourism, pariwisata massal seperti itu, yang akhirnya malah merusak lingkungan seperti itu, tetapi lebih ke konservasi seperti itu. Program-programnya jangan sampai merusak seperti itu ya, tetapi lebih berkelanjutan, jangka panjang, seperti pariwisata berkelanjutan ya. Karena di situ ada ekonomi, sosial budaya, dan ada environment lingkungan. Seperti ini harus seimbang. Tidak boleh yang diutamakan ekonominya saja atau sosial budayanya saja, tetapi juga harus seimbang dengan lingkungan seperti itu. Karena banyak juga hutan mereka yang berburu binatang-binatang endemik ataupun flora endemik itu di situ dijual seperti itu, kan akhirnya menyebabkan kepunahan. Tetapi kita rangkul di sana supaya mereka mempunyai mata pencarian seperti kayak di kabupaten di Baturaden itu ada salah satu desa wisata ya di sana yang dari putra daerah itu mengelola mereka yang suka motocross ya ataupun off-road di hutan itu, mereka yang suka berburu itu mereka dirangkul seperti itu untuk ya sama-sama menjaga lingkungan seperti itu. Nah, Pak Efix, kaitan dengan pengembangan SDM, kita tahu bahwa desa wisata hijau khususnya, dan selama ini juga SDM katakanlah masih menjadi kendala ya, masih menjadi kendala, artinya transformasi apa yang disampaikan oleh kampus maupun itu mungkin terkendala banyak di sana. Betul. Nah, apa kira-kira yang menjadi program utama atau program unggulan dari ADWI untuk
peningkatan SDM di desa wisata hijau? Nah, yang jelas sih kita memang perlu berkolaborasi ya, dengan banyak pihak seperti itu, apakah dari LPDP, Kementerian Koperasi, seperti itu, kemudian pemerintah daerah melalui Dispar ataupun bidang-bidang yang lainnya seperti itu, akademisi, media, kita harus ajak semuanya untuk sama-sama memberikan penyuluhan, sosialisasi terkait desa wisata hijau ini seperti itu. Sehingga tentunya selain penyuluhan, pelatihan itu kita juga harus memberikan bentuk nyata seperti itu. Ada benefit yang untuk perlu diterima oleh masyarakat seperti itu, sehingga tidak sendiri-sendiri, tetapi sudah hexahelix seperti itu ya. Banyak pihak yang diajak di sana sehingga berkolaborasi karena butuh energi, butuh dana seperti itu. Nah, kita dari Asosiasi Desa Wisata Hijau Indonesia, kita ada beberapa koordinasi koordinator, termasuk saya salah satunya, kebetulan saya di Jakarta. Nanti kita pun akan mensosialisasikan itu terkait mungkin seminar, call for paper, konferensi seperti itu, dan mungkin kita akan membuat jurnal seperti itu ya. Kita membuat jurnal khusus tentang desa wisata hijau, sehingga kita akan terkumpul tuh artikel-artikel dari berbagai pelosok Indonesia maupun luar negeri yang tertarik dalam membahas topik tentang desa wisata hijau. Menarik Pak Efix. Saya pikir salah satu bidang yang penting juga pelatihan dan pengembangan ini ya. Tugasnya Pak Efix untuk bagaimana bisa meng-create itu jadi program sehingga bermanfaat untuk masyarakat di desa wisata hijau. Mudah-mudahan kehadiran Adwi nanti memberi dampak yang positif dan nyata, terutama bagi masyarakat di desa wisata hijau. Sahabat Dewiku, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Efix. Menarik, Adwi dan juga Pak Efix yang kemudian akan meng-create program pelatihan dan pengembangan di desa wisata. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat di desa wisata hijau bisa terwujud dengan atau sinkron dengan program-program yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Efix. Amin. Pak Efix, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang bagus, yang baik untuk pengembangan desa wisata hijau dan masyarakat di desa. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Pak Ego hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Dewiku ya. Salam Dewiku ya.